Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Madrasah MTS Negeri 5. Saya nggak ngira kalau ketemu Mas Dedi. Oh, MTS Negeri 5 Ngawen, Pak Haji Dedi Mustajab. Beliau baru pulang haji, mudah-mudahan hajinya mabrur ya. Dan kita semua yang pernah didoakan mudah-mudahan dikabulkan juga doanya. Kemudian Sohibul Bait, ini teman saya lama banget, Mas Abrul. Terakhir kesini saya STPI ya Mas ya? STPI, MNC, Trans 7. Kemarin bulan apa itu Mas Abrul ya? Sudah lama ya? 2 tahun. Berarti tahun 2000. Kok jenengan di sini? Oh. Mahasiswanya dulu. Oh iya, alhamdulillah. Tahun 2013. 12 Kesininya? STPI. Kesininya, pas pengajian di sini. Oh, tahun kemarin. Tahun ya? 2023 sebelum Masehi ya? Ya. Mudah-mudahan nanti akan sering kesini lagi. Karena sebentar lagi mangganya panen nih. Mas Abrul ngabari aku ya banget. Ya, Sohibul Bait Mas Abrul, mudah-mudahan apa yang disuguhkan hari ini dan oleh kelompoknya akan diganti oleh Allah dengan ganti yang jauh lebih baik dan lebih barokah. Dan ingkang purna Ibu Suharyani, bebas gitu gini. Tahun depan saya susul Bu, saya pengen sih. Tapi saya cuma 58, sedangkan kan sampai 60 ya, tutup tenan jan wis dadi omah, dadi mobil, dadi. Oh, yang jelas barokah ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti panjenengan setelah purna tugas diberi oleh Allah kesehatan, umur panjang, kayak Bapak, dan juga manfaat, masih bisa memberi manfaat tuh. Nek orang terbiasa memberi manfaat, mbok pensiun ya tetap memberi manfaat insyaallah. Iki Pak Haji. Oh, Bapak. Nah, jenengan niku nek telik statusnya berapa? Oh, dulu kita ketemu. Saya dulu ketemu pertama kali di mana ya, Mbak, sama jenengan ya? Iya, dulu di Pemda ya. Nek Pak Dedi ketemu beliau masih muda banget dulu. Masih ingat dulu ketemu dengan Mas Dedi. Sekarang juga. Yang jelas belum pensiun kan masih muda. Oke. Yang pertama, sungguh saya bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Katanya kalau kita kumpul dengan orang-orang yang baik itu ya keturunan baik gitu. Mas Abrul, kalau dalam kita dulu mengaji ya Mas Abrul, perumpamaan pergaulan itu kan seperti orang berdekat-dekat dengan orang yang jual minyak wangi, kahamilil miski ya. Yang kedua juga dekat-dekat dengan tukang pandai besi. Tapi saya mohon maaf yang dari Kajar ya. Ini cuma contoh, bukan terus pandai besi itu jelek enggak ya? Ada yang dari Kajar? Ini yang dalam pun paling jauh siapa yang paling jauh? Belum Pak. Pundi Bapak? Dari Karangdowo Klaten Pak. Oh, Karangdowo Klaten. Sedoa apa Pak? Karangdowonya sedoa apa Pak? Karangdowo itu kecamatan Pak. Kecamatan. Oh, kok saya belum ke sana ya? Aku berarti kurang pergaulan aku Dekat ya. dengan Medan Pak, timurnya Medan. Tibur. Oh, naik Medan sering ya. Tapi Timurnya. iya, Masih Medan sekitar ini 2 kilo. saking Medan kita. Iya. Oh, kalau ke Medan kan cari lurik Pak. Iya. Biasanya. Oke. Assalamualaikum Bapak Jan. Ngatijan Pak. Jadi dengan saking dalam wonten MTS berapa jaraknya? 20 kilo. 20 kilo. Berapa menit naik? 30. 30. Dengan berapa menit? Saya sekitar 40 menit. Kebut. Aku 30 menit. Oh, gitu ya. Masih muda beliau nek nyopir masih ngebut. Sekitar 28 kilo kan. 28 kilo. Iya. Oh iya. Nih, Wonosari. saya sungguh bersyukur karena dipertemukan dengan orang-orang soleh. Saya sangat berharap juga bisa ketularan menjadi orang yang soleh. Tadi kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi itu paling enggak ya baunya kita kena gitu loh, dan
Tapi kalau kita dekat-dekat dengan pandai besi itu bisa jadi kita kebakar, bisa jadi kita pakaiannya yang kena. Tapi ini hanya sebuah perumpamaan, tidak terus pandai besi itu jelek, tidak. Enggak. Soalnya saya kalau ngisi pengajian di Kajar nggak berani di sini. Bukan Bali ya. Jadi kalau saya ngisi pengajian di Kajar, ini yang masih paling muda siapa? Saya. Ye, oh ye. Jadi kan Lananton betul, Pak. Nasi bilang bisa. Mas kilo Mas, sing pakai kopiah ini Mas. Ada ya. Kelihatan berapa Mas? 91, Pak. Waduh sama saya. Pantaran. Udah terima deh. Sok deh, waduh, Pak Hasan pensiun. Dalamnya putih Mas. Anak receh. Oh, udah nikah? Sudah, Pak. Oh, udah. Saya belum, Pak. Saya mau menawarkan anak saya. Bapak Ibu sekalian, saya punya anak. Saya belum, Pak. Sudah lulus kuliah, ya sekarang baru belajar ngajar di ini SD Muhammadiyah Tawarsari. Insya Allah saya berusaha mendidik anak saya sesolehkah mungkin usaha saya. Mudah-mudahan monggo kalau yang punya anak yang soleh. Masih ada, Pak, satu, Pak. Oh gitu kan? Teman saya, Pak. Jangan nih kan Mas Dion. Orang nunjuk uang. Lahiran 98, Pak. Oh gitu. Silahkan tunjukkan KTP-nya. Yang sangat saya hormati Bapak Ibu semua, yang perlu saya sampaikan tadi Pak Dedi sudah ngendiko, Haji Dedi sudah ngendiko biawat. Salah satu hal yang harus kita ingat bahwa hidup kita ini adalah ibadah. Kalau dalam surat Quraisy dikatakan fal ya'budu rabb hadzal bait. Kalau kita belajar nahwu sorof, Mas Abdul masih ingat nggak ya sarung nahwu sorof dia pakar. Kalau kita belajar nahwu sorof, ini guru bahasa Arabnya siapa? Yang mana? Guru bahasa Arab. Oh, nyuwun sewu Pak, makin kalian dulu Pak. Asma dulu Pak. Pak Winarno. Pak Winarno. Nanti kita bisa kenalan satu persatu. Kalau dalam bahasa Arab nih yang dipakai adalah fi'il mudhari. Fal ya'budu, maka hendaklah selalu. Jadi kita itu beribadah itu selalu Pak, nggak hanya kalau orang Jawa mengatakan nyok-nyok atau hanya temporer atau hanya kalau mau. Ada orang itu beribadah itu kalau pas mau Pak, pas mood. Sak geleme. Kalau sholat ya sak geleme gitu. Tapi kalau guru-guru MTS Negeri 5 ini semuanya ibadahnya sudah tertib ya. Saya lihat dari ibu-ibu itu terpancar wajah-wajah yang sholat tahajudnya rajin ini. Ini nggak diragukan lagi, mesti sholat tahajudnya ajak, apalagi Ibu Juariani yang mau pensiun, wah mesti tahajudnya wis nanti. Pol, doanya semua udah dikabulkan ya Bu ya. Terus jadinya doa apa lagi Bu? Kayaknya doanya semua udah dikabulkan. Masih doa lagi? Masih doa juga Bu? Masih ada yang diinginkan Bu? Oh, masih. Sudah nikah semua putranya? Oh iya. Ada yang laki-laki Bu? Maksud Pak, enggak kagum Pak, urusan pun Pak. Kalau anak saya laki-laki masih SMA jadi kalau dalam surat Al-Qur'an itu bahwa fal ya'budu rabb hadzal bait. Pak Dedi baru saja di Mekah, dia tahu sensasinya dan hendaklah engkau selalu menyembah Tuhannya yang punya bait ini, punya Ka'bah ini. Beliau sudah tahu sensasinya dan mudah-mudahan kita semua juga nanti bisa pada saatnya juga akan bisa berkunjung ke tanah suci. Maka hendaklah kamu selalu beribadah kepada Tuhannya Ka'bah ini. Jadi di situ menggunakan kata-kata fi'il mudhari, artinya istimror, artinya continue, selalu, ajak, rutin. Jadi orang itu beribadah itu terus Pak, nggak hanya mandek. Karena kalau kita sudah usianya 50 tahun ke atas, ada nggak sih yang usianya sudah 50 tahun ke atas ya? Mang Acong yang usianya 50 tahun ke atas, nggak ada? Nggak ada. Kayaknya masih muda semua ini. Jadi yang sebelah saya kira Remaja Putri loh Pak. Ini ibu ini Remaja Putri. Oh Remaja Putri, oh iya. Kelihatan seperti masih usianya 40-an tahun ke bawah semuanya ini. Mungkin saya nggak pakai kacamata ya. Kalau saya pakai kacamata,
Jadi kalau kita sudah 50 tahun ke atas, bahkan Rasulullah lebih ekstrim. Kalau sudah 40 tahun, kok ibadah kita belum tertib, Rasulullah ngendikan, bukan saya loh Pak, tapi Rasulullah siap-siaplah dengan neraka. Nah kalau kita sudah 50 tahun ke atas, apa lagi? Kalau kita sudah 50 tahun ke atas masih sehat, kita harus segera menabung dan tabungannya yang mahal. Yun saya Bu Suharyani pensiun dengan tabungan emasnya berapa kotak Bu? Oh banyak. Nanti bisa datang ke rumah beliau ya. Kalau beliau pas jelas kan nanti dikasihkan. Aku jelas ini. Nanti sama bapak akan diganti yang baru. Saya tuh kalau sama istri juga memanjakan Bu Suharyani. Kalau ada toko emas baru di Wonosari, istri saya ajak ke toko itu. Ayo Bu, delok emas. Terus ndi wae sing mbok senengi tudingen. Jadi pira wae endi wae sing mbok pengini tudingen. Ngeten nggih Pak nggih? Nggih. Terus Pak niku. Dibelikan enggak? Bola tak sebutuhan karo aku. Ini watan nyoto. Jadi kalau kita sudah 50 tahun ke atas itu kok masih sehat, harus segera menabung yang mahal. Apa itu tabungan yang mahal? Apakah uang real? Realnya masih enggak? Masih. Minta dong. Dia turang-turang busana sangune banyak. Dari tukin berapa bulan cukup ya. Jadi ketika kita sudah 50 tahun ke atas, kemudian kita masih sehat, maka kita menabung yang mahal. Apa itu tabungan yang mahal? Yaitu kebiasaan baik. Kita harus punya amalan sunnah harian ajek Pak. Harian, bukan mingguan, bukan 2 bulanan, bukan selapan, bukan Pak. Tapi kalau kita sudah 50 tahun ke atas, punya kesehatan, masih bisa sehat, masih bisa berbuat sesuatu, hendaklah dia menabung punya amalan sunnah harian ajek, walaupun sederhana. Sebab Rasulullah ngendika seperti ini, idza maridul abdu au safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Ketika seorang hamba sakit, maridul abdu au safara atau dalam perjalanan, maka saat sakit dihitung seperti kebiasaan saat sehat. Saat dalam perjalanan dihitung, dinilai seperti kebiasaan saat bermukim di rumah. Jadi ketika kita di rumah, ketika kita di kampung kita dalam keadaan sehat, kita harus punya kebiasaan baik. Misalnya begini Bapak, Bu, saya yakin ibu-ibu ini sholat tahajud harian ya Bu ya. Saya lihat bapak-bapak juga ini sudah tahajudnya sudah cek nih Pak nih. Dilihat dari pancaran wajah muka panjenengan, terutama tadi Mas MC-nya tadi. MC itu kan Raffi Ahmad ya tadi. Mas jalan MC Raffi Ahmad, tarifnya mahal mana Mas? Ayo cepat dong. Oh pada pantesan ukirannya api. Namanya siapa Mas? Mas? Makmun ya. Soleh ini. Tapi sudah punya keluarga. Wah, mengecewakan diriku. Enggak deh Mas Makmun itu saya yakin ibadahnya sudah tertib. Sholat ya, coba tatap mata saya Mas. Jadi ketika panjenengan misalnya contoh penerapan hadis itu, setiap pagi pasti sholat tahajud sebelum subuh ya. Kemudian sholat jamaah subuh, kemudian sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat 2 rakaat sebelum subuh. Itu ajek Pak. Ketika suatu saat Allah ngasih ujian sakit, tapi saya mendoakan semuanya yang hadir pada pagi ini semuanya sehat, panjang umur, rezekinya dilimpahkan dan penuh dengan barokah, putra putrinya soleh dan solehah, keluarganya selalu sakinah mawaddah warahmah. Kalau Bapak itu besok itu Pak 63. Mudah-mudahan panjang umur ya Pak. Sehat dalamnya pun dia Pak. Cawas. Ke sekolah dekat ya. Garwane pun Bu. Ingkang putih Pak Ibu, Pak ingkang putih. Milih Pak. Aturan milih Pak. Kayak tik me out Indonesia. Ingkang putih Ibu Bapak. Niku Pak.
Yang itu, yang paling cantik ya Mak ya. Oh, Bapak pinter nyarinya. Jadi kalau Bapak saya doakan semuanya sehat. Jadi ketika karena kita nggak tahu ya, seandainya Allah suatu saat ngasih ujian kita sakit, kemudian kita tidak bisa berbuat maksimal seperti kebiasaannya, tapi karena itu nggak bisa berbuat karena sakit, itu kita dihitung seperti masih sehat. Ini biasanya orang ini sregep. Kok ora sregep tekno lagi loro, dicatat seperti biasanya. Makanya kalau saya mohon maaf ngomong di mana-mana, terutama kalau kita udah tua itu Pak, sudah 50 tahun ke atas. Saya tahun ini 57, tahun depan 58. Purna saya Bu Saudara. Saya enggak purna seperti panjenengan semua, tidak seberuntung panjenengan. Pensiun dalam usia 60 saya. Enggak dapat 2 tahun. Tapi insya Allah saya yakin Allah masih ngasih rezeki saya. Saya kan mau ngajar di STPI lagi. Aku bisa ngobrol Mas Adi. Mas aku pensiun tak melu mulang ya. Mbok iya. Boleh ya Mas Abdul? Boleh. Mau ngajarin nyanyi saya. Jadi kayak Mas Adi itu kan ngajarin nyanyi, aku jadi pengen. Jadi kalau kita punya kebiasaan baik, salah satu kebiasaan yang mudah dan mahal yang sering dilupakan adalah membaca Al-Quran, Pak. Jadi saya yakin panjenengan sudah Pak. Ini kita menguatkan aja. Ketika kita membaca Al-Quran, Rasulullah ngendika bahwa Allah akan memberikan satu huruf yang kita baca itu dengan 10 kebaikan. Mas Abrur hari ini menyiapkan tempat ini kira-kira berapa kebaikan? Coba kita hitung. Betul terhitung? Coba kita hitung. Gelar kloso. Niki yang gelar kloso Mas Abrur atau Bu Sabrur? Mas Abrur atau Mbak Umi? Mbak Umi. Kemudian yang masak ini kedelai apa idaman ini siapa? Mas Abrur atau istrinya? Mbak Umi. Yang godok pisang? Pak Sami. Kemudian yang nyiapkan apa ini? Yang nyapu tadi siapa sebelum digelar kosong? Bu Umi. Makanya Rasulullah mengatakan umuka. Ibumu. Makanya ibu-ibu itu pahalanya banyak Pak. Jadi berapa pahalanya Bu Umi hari ini gelar kloso, nyapu, nyiapkan iki mangane jiro lupa. Jangan pinten Bu, kita 10 mari snack. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf yang kita baca 10 loh Pak. Kemudian Mas Abrul hari ini 10 ini keperingat loh nyiapin Bu Umi, maaf bukan Mas Abrul, Bu Umi. Dengan dapat 10 kebaikan hari ini termasuk kesel loh Pak. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf yang kita baca bukan berarti ini nggak baik loh Bu Umi. Terus besok ben Mas Abrul wae aku tak ngaji wae. Jangan loh Bu Umi. Saya tuh dulu pertama kali soal Mas Abrul masih di sana itu pas punya putra ya Mas, di dekat lapangan tuh Mas. Iya. Itu jenengan pas jenengan punya putra itu saya soal nyumbang pira Mas? Kok menggigil-gigil. Yo, semampu saya. SHBC-nya Pemda Pak, bukan Kemenak. SHBC Kemenak kan lebih tinggi. Jadi itu yang pertama, beribadah itu harus terus-menerus. Kemudian ada yang tanya, berarti harus sholat dikit terus enggak? Ibadah itu semua hal, apapun yang kita lakukan untuk tujuan kebaikan dan diizinkan oleh Allah itu ibadah. Tadi makanya Mas Dedi mengatakan beribadah itu dalam aspek apapun. Dalam surat At-Taubah ayat 111, mari kita baca bareng-bareng. Panjenengan ngersakaken ngaji yang biasa atau luar biasa? Luar biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Poniro, oke kok man. Mari kita ngaji yang biasa aja. At-Taubah ayat 111. Ingkang Mas Al-Quran monggo. Barangkali nanti bacaan saya salah, biar bisa mendengarkan. Kulorin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum
bi anna lahumul jannah sampai situ aja. Shadaqallahul azim. Membuat tunjuk, membuat mas. Saya tambah mas. Masih berani enggak? Masih berani. Saya tak wanek-wanek. Jadi dalam surat At-Taubah ayat 111 Allah memberikan penghargaan yang besar bagi orang yang beriman. Sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, ishtara itu membeli, membayar, menghargai, memberi upah. Jadi bagi siapa? Khusus untuk orang yang beriman, lil mukminin. Anfusahum, diri mereka. Apapun yang dilakukan orang mukmin itu dihargai oleh Allah. Apapun, Pak. Wa amwalahum, dan harta yang dibelanjakan orang mukmin, apapun akan diganti oleh Allah bi anna lahumul jannah, dengan balasan yang paling tinggi maksimal, yaitu jannah. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hari ini saya lihat di TikTok, di Instagram, agak marah, tapi yo iya marah keloro ati dhewe. Beberapa orang itu ada gerakan menolak surga, Pak. Saya pernah download itu, kalau ada layarnya saya tampilkan. Katanya gini, mari kita sosialisasikan, kita masifkan gerakan menolak surga. Karena apa? Kalau orang berharap surga itu malah nggak ikhlas katanya, Pak. Jadi kalau kita di dunia itu berbuat baik, ya fokus di dunia. Lah panjenengan kalau misalnya orang itu hanya mengharapkan dunia, nek saiki berbuat baik terus esuk mati piye? Kan kesana sia-sia. Keponakan saya, anaknya adik saya itu hari ini wisuda, 2 bulan kemudian meninggal kecelakaannya. Kalau orang tuanya itu tujuannya bukan karena akhirat, bukan karena Allah, rugi dong. Anak-anak rugi dong, gitu kan. Wah, harus nyekolahnya sekolah SD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah kok baru berapa bulan, baru mau cari kerja, meninggal. Kesannya kan sia-sia. Kalau kita berpikir ikhlas hanya dunia, itu kadang-kadang orang itu orang itu berharap itu wajib loh, Pak. Orang itu salah satu yang menjadi charger kita, Pak. Kenapa Bapak dari Klaten, tadi apa Kedung Dawa? Dungdowo. Pak Dungdowo iki paminian, Pak. Lagi pampang nggih. Nah, Karang Dawa. Sing dawa napa nih, Pak? Karange. Sedawa apa, Pak? Besok kapan kan Dadan bisa silaturahim ke Karangdawa nggih, Pak. Tinggal WA aja saya, Pak. Kalau saya nanti pas ke Medan terus dihampir gini, Pak nih. Saged. Golek urike nang Medan, engko makan siang iki. Gak terus ngarep-arep. Oh iya, perhatian, jangan pulang dulu Pak, hari ini dan makan siang. Gak tahu nih. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa ketika kita berbuat baik itu memang harapan yang paling besar adalah akhirat, Pak, dan yang paling tinggi adalah surga. Itu adalah balasan yang paling tinggi. Bukan berarti kalau dapat surga terus dunianya enggak, Pak. Dunia itu adalah gambaran dari apa yang ada di akhirat. Seorang ulama abad 8 yang bernama Ibnu Taimiyah, beliau pernah mengatakan di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak memasuki surga dunia tidak akan pernah dapat surga di akhirat. Apa surga di dunia? Menurut Imam Ibnu Taimiyah, bahwa surga di dunia itu kenal Allah, cinta Allah, berharap kepada Allah. Itu intinya iman, Pak. Kita ulang, Pak, kata-kata dari imam di abad 8 yang bernama Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan bahwa di dunia ini kita itu harus kenal Allah, cinta Allah, berharap kepada Allah. Itu intinya iman, Pak. Dan itulah yang kata beliau itu surga dunia. Kalau kita itu bisa kenal Allah dengan sangat dekat, kita bisa cinta Allah dengan sangat dalam, dan kita bisa berharap pada Allah sangat besar, itulah yang namanya surga dunia. Kalau kita udah mengenal Allah, Allah misalnya satu gini, saya itu tahun depan pensiun dan anak saya masih kuliah, Bu Suri. Jadi kan mungkin sudah selesai ya.
Anak saya yang kedua masih kuliah, anak saya yang ketiga itu masih SMA, kelas 2. Kelas 2 itu berarti sekarang kelas berapa? Kelas 11. Saya itu kalau wali murid itu sering bingung. Putranya kelas berapa Pak? Kelas berapa anakku ini? Jangan-jangan di MTS juga pada begitu wali murid ya? Kelas berapa anakku ini? Nanti keliru kelas ini. Ini jernih wong 50 munggah jadi anak SMA. Jadi saya masih punya anak SMA dan kuliah nanti ketika saya udah pensiun. Tapi saya ya berkaca pada orang tua saya ketika saya masuk kuliah, bapak saya itu pas pensiun, Pak. Jadi saya itu lahir pas bapak saya usia 40 tahun. Bapak saya guru dulu, Pak. Guru di SPG Muhammadiyah 1 Wirabrajan itu. Nah, saya lulus SMA, bapak saya itu pas pensiun. Dan adik saya masih 3, kuliah semua juga dalam kelas. Aku biar bapakku iso masuk aku ra iso. Jadi bagaimana kita kenal dengan Allah? Allah Maha memberi. Kalau kita membaca surat Al-Jumu'ah ayat terakhir, wallahu khairur razikin. Pemberi rezeki itu bukan Pak Kepala Madrasah, Pak. Misalnya Pak Dedi itu baikan, terus beliau pindah aja, aduh lah biar kepala saya api aneh, aku tak dinai. Apakah ketika Pak Dedi nggak ngasih, Allah tetap ngasih? Jadi katanya gini Pak, ada sebuah peribahasa, tidak ada bawahan yang loyal kalau atasan tidak royal. Jadi kan royal nggak? Jadi kalau bawahan itu katanya loyal kalau atasannya royal katanya. Makanya ya saya kayak gitu jajak kita estek. Jadi ketika upacara di Pemda, orang no kalau setelah saya tuku estek, biro sak ruangan iki. Bukan tunggal kantorisan Pak. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pertama adalah yang namanya ketika kita kenal dengan Allah, semakin kita kenal dan dekat, maka di dunia ini seperti surga Pak, surga dunia. Surga dunia itu bukan yang dulu seperti dinyanyikan Elvi Sukaisi Pak. Alangkah indahnya dunia ku rasa saat ini, nggak tahu Mas, Mas. Maaf ya Mas, generasinya beda. Dengan lagunya isi sok kelingan, kabeh kenangan sing tau dilakoni. Nah, kemarin ngisi guru-guru di SMK Ngawen, kan ada elektron. Aku mau ceramah, nyanyi dulu Pak. Lah, aku jawabnya apa iki? Nek aku nyanyi bayarnya mahal loh. Seperti Syahrini satu lagu 5 juta loh Pak. Jadi, jangan nggak tahu Mas lagu Elvi Sukaisi tadi Pak. Jangan nggak tahu berapa? 99 Pak. Hah? Masih impor. Sekarang berarti usianya berapa Mas? 31 Pak. Saya berapa tahun yang lalu ya? 20-an tahun. Kelahiran tahun 99 kita udah ngapain Pak? Ya nanti jenengan lah yang akan jadi pemimpin di masa depan ini yang masih muda-muda ini. Kita nanti tinggal dongake ya Pak nggih. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang melihat kesuksesan mereka. Amin. Kepala madrasah tahun depan, apa sekarang. Ini kelas? Ikhlas. Diganti pada saatnya. Ya. Jadi bukan seperti yang dikatakan Elvi Sukaisi itu surga dunia, kan dia menggambarkan malam pertama. Ku dirayunya, ku dicumbunya, aduhai sungguh mesranya. Mana goyangannya? Kayak penyanyi pantura. Nah, Bu, Mas Abdul nggak berkenan ini. Dia sekarang sudah anti musik ya Mas. Hah? Mas Abdul tuh? Oh lah, lagunya apa Bu? Mas Abdul tuh? Sholawat. Campur sari. Solawat Sholawat apa? Lagunya Denny Caknan kok. Anu, apa Taman Juruk? Oh lah, nek Mas Abdul lagunya keluarga berencana sudah waktunya. Ya ini kalau harus PKK. Hidup jaya PKK gitu Mas. Nek Marsnya MTS apa tuh? Udah ada belum lagu MTS ada lagunya? Ada. Ini Pak Dedi so. Gimana sih Pak Dedi terus nggak bisa? Jadi Bapak yang saya hormati, ini yang namanya kita tuh di dunia memang harus kenal Allah. Seperti misalnya saya Bu, saya di tanggal tua itu duit
mepet, undangan banyak. Bapak-bapak ini kalau ibu-ibu ini kalau mendapatkan tonjokan, mendapatkan undangan, reaksinya alhamdulillah apa gara-gara kepala? Alhamdulillah. Jenengan usia berapa Mas jenengan? Usianya Mas Fatia. Terus jenengan ini Temannya Mas. Temannya. temennya Mas Fatia. anak saya. Kenal nih? Siapa namanya? Pak kenal sama anak saya di SD SMP Mujahidin. Sekarang di mana? Sekarang di sini. Masa jenengan sama anak saya ya? Kelahiran tahun 2007 anak saya itu. Jenengan? 95. Oh, berarti bukan yang kok kenal sama anak saya? Di? Oh, lah dulu anakku sebenarnya. Siapa namanya Mas? Mas Andika. Oh, langsung tak lihat janji kita. Mas Andika ki lho ya, ganteng, apik. Oh, jenengan apa Mas? Oh, ya nanti kita foto bareng ya Mas saya. Dia cerita Mas Andika itu orangnya keren, apian. Jomblo Mas? Jomblo. Oh, udah. Sekarang ngajar di mana? Oh ya alhamdulillah. Aja pernah cerita anak saya tentang Mas Andika pernah ya. Pernah cerita anak saya itu. Katanya Ustadz di SMP Mujahidin yang paling keren adalah Mas Andika. Aku nek ketemu guru liane ya sing keren gitu. Terima kasih ya Mas sudah mendampingi anak saya. Dulu ngajar di kelas 7 ya. Ke-8. Ini jenengan udah gerak jadi. Tapi apian, galak tapi apian. Angel toh, Pak. Galak tapi apian angel. Ini beliau itu di apa anak-anak itu sungkan sama beliau itu karena sangat wibawa. Nek kaya pemain sinetron ya kaya Aldebaran gitu. Generasi ini. Mas, hadirnya mana Mas? Oke. Jadi yang namanya di dunia ini kita kenal dengan misalnya saya tanggal tua Pak. Tanggal tua saya nggak punya uang jagongan banyak itu loh Pak. Kan di kantor kan kalau ada waduh tanggal tua ya. Jadi kalau modelnya kan ada di sini tuh yang ngasih makan namanya apa kalau mau nikah ngasih makan itu? Tonjokan, kunjungan apalagi? Kalau di daerah Moyudan itu namanya bandeman Pak. Dan karena godean Moyudan itu namanya bandeman. Jadi kan putih Pak dalam pun. Wonogiri. Nah Pak namanya apa kalau di Wonogiri namanya Pak kalau kirim makanan sebelum acara pernikahan? Kunjungan. Nek katanya Pak Asrofi beda Pak Asrofi Aleklas itu. Jadi katanya kalau nasi kiriman itu sebelum nikah itu namanya sego gatel. Dari Pak Asrofi. Kayak lo Mas, anu sego ini mantu. Aduh. Namanya sego gatel. Nek cara ngapak apa jenengane Mas? Kami kunjungan, Pak. Jangan kunjungan. Mas Sabrul lo makan numpak bis mau mabuk balik mana numpak bis mana ya mabuk mana gitu. Orang ngomong orang kepenang lah pada kumpul kabeh kiye. Kepriwe. Nek kepriben ki lor ya. Kalau Tegal, Pekalongan itu kepriben ya Mas. Nek Kebumen kepriwe. Kepriwe lah. Ya pada ngopake Mas dek kodho kumpul-kumpul kabeh iki dulur-dulur kiye. Mas Abdul itu ya tampaknya masih fasih ya. Walaupun sudah berapa tahun di Gunung Kidul. Saya kenal Mas Abdul itu masih muda, masih imut-imut. Mas Dedi ya sekarang sudah Muda. masih imut-imut sih. Tanggal tua saya nggak punya uang. Kalau saya nggak kenal pada Allah, mungkin akan banyak bingung Pak. Terus piye? Semuanya akan menjadi sentrisnya kita. Jadi kan perkembangan filsafat ya Mas Abdul dulu pernah filsafat nggak? Dulu pada awal-awal perkembangan filsafat itu orang ada namanya kosmosentris. Rasa Mas kosmosentris Mas? Ini masih asmane John. Mahfud, pakai MD enggak? Tapi gantengan beliau. Mas Mahfud yang ini lebih ganteng. Purworejo nih, Pak. Purworejo, Purworejonya mana? Kutarjo. Saya dulu KKN di Bayan Mas. Nek Bayan, Purworejo nganggo Hasira, gitu Mas. Jadi namanya enggak pakai Hasira, gitu kan? Campur-campur, orang kok durung apa-apa ya? Ijazah dari Jogja, ijazah apa-apa? Masih Melu Jogja. Sorry ya kita bukan ngapak-ngapak ya Mas ya. Kita belum ngapak-ngapak.
Nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa, mantannya orang apa. So anak yang kedua ya Mas Abnur ya, anak saya yang kedua masih kuliah. Yang ketiga itu tadi Akia, murid Mas Andika. Jadi kalau kita itu kenal dengan Allah ya, misalnya kita tanggal tua, ada kosmosentris. Jadi perkembangan tentang memahami fenomena itu dulu kosmosentris. Kosmosentris apa? Sumbernya atau fokusnya alam. Oh ini karena alam nggak bersahabat. Seperti tadi Mas Dedi ngendiko, walaupun panas tapi hati kita tetap dingin. Nah, Mas Dedi berarti sudah bisa kontrolnya dia sendiri. Ini panas makanya ini es enak banget mau ditawari. Terus es betul Pak. Aku ya sebagai ustaz ya untuk gengsi tuh. Nggih, boleh. Padahal dalam hati mau banget. Kan ya kita perlu agak jaim gitu loh. Mas Andika kalau pas ngajar jaim loh Bu. Kalau di rumah jaim enggak? Halo, Bu Andika yang mana? Kalau di rumah jaim enggak? Jaim. Romantis. Iya. Jadi ini yang pertama tadi kita kenal Allah. Tadi kosmosentris dulu awal-awal orang itu memahami fenomena itu kosmosentris alam. Wah ini karena alam kan banyak. Kemudian yang berikutnya nanti ke human centris, ke bawah ini karena saya. Sekarang ada bukan. Yang pertama karena alam, yang kedua karena Tuhan, yang ketiga karena saya, karena manusia. Jadi kalau Tuhan, yang kedua ada teosentris. Yang terakhir kan human centris, kalian orang saya yang bisa menentukan ya, ini yang salah. Jadi ketika kita kenal dengan Allah, saya nggak punya uang, kemudian saya mengingat Allah Maha memberi rezeki, itu berarti kita kenal dengan Allah. Kemudian kita bisa membaca surat Ad-Duha, wa wajadaka ilahu fa'agna. Itu yang saya baca kalau pas nggak punya uang Pak. Jika kamu kekurangan, maka Allah yang akan memberi kecukupan. Jadi kalau saya pas nggak punya uang Pak, kebutuhan banyak, istri saya bilang Mas duitnya entek, saya jawab wa wajadaka ilahu fa'agna. Mas berasnya entek Mas, wa wajadaka ilahu fa'agna. Ini bapak-bapak harus hafal. Yang belum nikah juga harus tahu. Besok nikah begitu istri sambat wa wajadaka ilahu fa'agna. Kira-kira istri marah atau enggak Pak? Nek dibacakan ayat orang marah berarti sama dengan setan Pak. Artinya gini Pak, pengertiannya Bu, aku rande duit, tapi Allah Maha Kaya. Jadi istri itu bukan aku kan jalur duit kok main dinai ngaji, bukan, tapi diajak untuk beroptimis bersama. Bu, awak dia kekurangan. Anak saya itu Mas Atia itu minta untuk ganti HP Mas Andika. Jadi ngasih ojo-ojoin. Pas SMP kok jalur ganti? Sama guru nih, Pak Andika. Pak Andika ngocok-ocok ya anakku ganti. Misalnya anak saya minta ganti HP, saya pas nggak punya uang. Ya ini HP ku udah pecah ya. Nek kalau ini kan sok nganggo HP ini anakku. Pokoknya anaknya jelek, HP ini tak nggo nanti HP ku yang turun-turun anak. Itulah pengorbanan orang tua. Jadi ketika anak saya minta ganti HP, ganti motor, terus ya insya Allah, ayah punya uang? Enggak. Tapi Allah kan Maha Kaya. Ya nanti sabar ya, bantuin doa, ayah akan berusaha sungguh-sungguh. Ketika kita butuh uang, kemudian kita kenal Allah, wa wajadaka ilahu fa'ana, maka kita akan punya berharap. Yang kedua, cinta kepada Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak terutama yang sudah jalan-jalan pensiun, sudah punya anak yang sudah mandiri. Anak itu kalau udah SMA ke atas bukan milik kita lagi Pak. Ayo Kia, maam, aku mau cerita ini, basket lah, inilah. Katanya anak wis sibuk dibanding wong tuane ya Pak ya. Anaknya dijak mangan wae metu wae, basket lah, inilah bal-balan ro kancane futsal. Kok wis sibuk dibandingane aku iki. Ketika panjenengan makin tua harus belajar mencintai Allah lebih dari mencintai anak, lebih dari mencintai suami, lebih dari mencintai istri. Paham Mas jenengan? Sudah paham belum Mas? Tapi paham nggak? Masih lama ya. Soalnya nanti kalau misalnya kita semakin tua kok nggak mencintai Allah lebih dari anak-anak, bisa jadi kita gampang sakit hati loh Bu. Anak ditelepon, iso bali ora le. Wah, aku sibuk,
biyen iki bocah sing tak mong, tak gendong. Saiki aku pengen ketemu angel sampai ibu saya, mama saya itu ngene, kapan le bali nang Mayudan? Kan tak siapin beras loh. Begitu ada kata beras loh, tak dipikir, oh, yang lu sembake iki. Wah, gede beras kok. Dulu waktu saya masih muda, Pak. Masih SMA, kuliah itu, pulang dari kuliah mampir di Simbah. Pulang dari SMA, mampir di Mas Simbah. Terus Simbah iki titip ember. Titip beras nggo ibumu ya, titip nggo beras nggo mamamu ya. Saat dulu saya SMA itu paling ra seneng dititipi beras, Bu. Aku ganteng-ganteng ngono kok kon nggo beras. Kok ada bakul beras aku ngono. Nek sakniki Bu wis anak telu, sawandane mamak kula. Nggo beras ya, Le. Jawabannya apa, Pak? Langsung buka bagasi. Pinten kilo? Karena berjalannya waktu kebutuhan akan beda. Ketika kita anak-anak sudah mandiri, apalagi sudah berumah tangga, sudah mereka sibuk, ketika panjenengan pengen ketemu angel, kalau jenengan nggak cinta kepada Allah lebih daripada anak, gampang sakit hati. Alah anakku minggu bodoh ora bali. Apa nih pas Covid ya? Mak, bapak, aku ora mulai bodoh iki, aku ora mulai. Lho ibu-ibu bapak nek putrane ora mudik gelong nggih. Tapi kalau panjenengan cinta dengan Allah lebih ketika anak belum datang, soalnya Bu berlaku hukum yang kesannya tidak adil. Ketika saya masih SMA, saya KKN tuh kangen sama ibu saya, Pak. Tapi ketika saya udah berumah tangga, ibu saya udah kangen, saya belum. Nggih mboten, Bu? Adil enggak, Bu? Jenengan sudah kangen, anak itu belum loh, Bu. Apalagi udah berumah tangga, apalagi udah jadi guru madrasah MTS. Sing tukine akeh kuwi lho. Ana tukin, ana apa namanya? Lauk pauk, ono. Makanya kalau saya ketemu jajan gitu, ketemu teman-teman Kemenak, ini jajannya kowe lho, nek jajan karo aku segodok. Soalnya tunjangan Pemda itu tunjangan beras. Nek pengen lauk jajannya kowe, soalnya kan nggo lauk pauk kan Kemenak aku. Jadi kalau saya jajan-jajan ketemu konco kepala KUA, kepala madrasah itu, aku ayam Pak nambahin Pak. Nek sing bayar aku segone tok. Tunjangan saya itu cuman Pak, beras Pak, nggak ada tunjangan lauk, mohon dimaklumi. Nggih. Niki yo tunjangannya ono iki yo. Ya, jadi ono tunjangan KB, ono tunjangan Kemenak. Kalau kae ya Gusti Allah. Jadi itu yang pertama, kita kenal dengan Allah, cinta dengan Allah. Diusahakan belajar dengan paksa kita mencintai Allah. Ketika istri meninggal, saya kok merasa lebih berat suami itu kalau istrinya meninggal duluan ya. Daripada istri itu kehilangan suami, kayaknya lebih kuat istri deh, Pak. Banyak ibu-ibu itu single parent itu menyekolahkan anak, didik anak jadi loh. Ini bapak-bapak single parent. Alah baru sebulan aja lah, baru sekarang oh aku rasakan tak punya istri, rasanya kesepian. Tahu nggak Mas? Bisa sok kelingan ya. Di kolaborasi. Iki aku mau tuman ngisi pelajaran ini piye iki Mas Abdul. Oke, lanjut nggih. Oke. Monggo Pak, mencintai Allah lebih dari mencintai anak dan istri. Karena suatu saat istri atau suami akan meninggal duluan. Engko nek ra cinta sama Allah terus hidupku untuk apa? Kalau dulu kan Titik Puspa mengatakan hidupku untuk cinta gitu kan. Tahu Mas? Itu lagu-lagunya jadul nih. Mas bingung deh. Iki lagune sapa? Berulang-ulang kali, tahu Mas? Kan di Instagram ada. Oke, tuh. Makanya itu mencintai Allah. Yang ketiga itu berharap pada Allah lebih dari berharap kepada yang lain. Berharap pada presiden. Misalnya jenengan dulu ada kampanye. Besok mulai bulan Oktober guru-guru akan mendapat tunjangan 2 juta rupiah. Saya tagih sekarang. Ayo. Siapa yang mau sedekah? Guru-guru, besok bulan Oktober 2024 guru-guru semuanya akan mendapatkan tunjangan sebesar 2
2 juta rupiah. Ada yang mau infak ke saya, Bu? Belum. Oh, belum. Nggih, pun. Berarti wis dapat 2 juta tambah makan siang. Walaupun turane bocah-bocah. Ya kalau kita berharap pada presiden boleh. Tapi berharap pada Allah harus lebih, Pak. Gampang kecewa. Oh, soal kadang orang itu sok lupa barang ya, Pak. Nggih, boten. Bapak-bapak niku kalau janji sama Bapak, ingat nggak waktu nikah dulu janjinya apa? Sigo takliknya. Bapak, kemudian Bapak. Nikah tahun itu Bapak. Apa yang dibaca ketika sigo taklik? Mas Abro ingat nggak? Oh, Bu Umi ingat nggak? Menggauli dengan baik, Pak. Mempergauli istri saya dengan baik, muasyarah bil ma'ruf, pergaulan yang baik. Yang kedua apa? Memberi nafkah wajib. Kemudian Lahir batin. terus tidak meninggalkan ya. Dalam waktu berapa? Dan berturut-turut. Kalau istri tidak ridho, maka istri mengadukan dan pengaduannya terima, jatuhlah talak saya 1 padanya. Nanti ibu tolong dibaca Bu surat nikah itu, Bu. Enggak dolali Bapak niku ditagih, Bu. Jadi itu, Pak. Kemudian tadi yang saya dengan beribadah itu, karena beribadah itu salah satunya adalah bekerja, Pak. Bekerja yang dalam arti beribadah 1. Bekerja dalam rangka mensyukuri nikmat. Aku ketompo CPNS nong MTS negeri. Saya kalau angka kok enggak apa-apa ya. Dulu ngikutin biar kepala sekolahnya Bu Arifatun Nisa, betul ya? Sebelumnya Pak Ngatemin, betul? Pak Ngatemin, Bu Arif, kemudian Pak Ponco. Konco kabeh ya. Adik MTS kan iki baru iki Pak Ponco. Pak Dedi, adik konco kabeh. Sok jenengan Mas. Amin. Koncoku. Yo sapa sing cerak karo aku insyaallah jadi kepala madrasah MTS. Makanya dekat-dekatlah dengan saya. Nanti akan jadi kepala madrasah. Oke. Yang pertama ketika kita beribadah, bekerja itu mesti kita harus dengan tujuan, niat spiritual kita adalah bersyukur karena Allah sudah memberikan kenikmatan kita. Kalau kita bersyukur, rumusnya adalah la in syakartum la azidanakum. Ketika kita bersyukur pasti akan ditambah lagi dengan kenikmatan yang lain. Itu rumus dari Allah dan pasti itu, Pak. La in syakartum la azidanakum itu masih dalam satu ayat dan nyambung, Pak. Ayat beda saja. Kalau itu di atasnya itu namanya lam alif itu tidak boleh berhenti, itu juga hubungannya tinggi. Ini juga ayat ini dalam satu ayat Allah menghubungkan 2 keadaan, la in syakartum la azidanakum. Ini jawabnya, ini syaratnya. Syarat jawab dulu waktu kita belajar mantik, belajar nahwu sorof kan begitu. Jadi yang pertama, mari kita setiap jenengan mau berangkat kerja itu bismillah, saya mensyukuri kenikmatan kesehatan, kenikmatan ilmu, kenikmatan diberi posisi, diberi kesempatan menjadi CPNS dan CPNS. Sekarang yang mendaftarkan makin banyak, Pak. CPNS kemarin anak saya ada alhamdulillah lowongannya, mudah-mudahan keterima lah. Di Kemenak juga ada itu. Anak saya kan pendidikan kimia di UIN. Tahun lalu nggak ada sama sekali, Bu. Tahun sekarang ada. Banyak alhamdulillah. Tahun kemarin waktu lulus kan 2022 dia. Pulang tuh ono kayak link daftaran CPNS, pulang-pulang mimpi-mimpi lowongan rapopo rezekine. Sekarang alhamdulillah lowongannya banyak, udah ada aja. Tuh. Yang pertama kita bekerja dengan niatan mensyukuri apa yang sudah Allah berikan pada kita. Pak, saya punya teman itu usia 50 tahun dulu, jadi udah 7 tahun yang lalu kena stroke. Dia itu kalau ke masjid itu agak telat sih ke masjid, terus aduh orang bian yo. Kalau panjenengan Bapak mudah-mudahan semakin tua juga semakin sehat, Mbaknya. Semuanya yang di sini semakin tua semakin sehat, Allah ngasih kesempatan banyak. Yang pertama itu. Yang kedua, orang kerja itu untuk menjalankan amanah. Ada amanah lembaga, beliau kepala madrasah, kepala TU, guru, itu amanah lembaga. Yang tetap, tapi besok mempertanggungjawabannya pribadi loh, Pak Dedi Uratus. Tidak dibedakan saya kepala madrasah, saya Dedi Mustajab, enggak. Besok mix jadi satu.
yo jenengan jadi mustajab jadi kepala sekolah. Orang terus saya itu kan sebagai kepala madrasah Pak, saya sebagai enggak akan walaupun itu amanah lembaga tapi tetap itu akan yang bertanggung jawab kita secara pribadi. Jadi Rasulullah pernah ngendika seperti ini, al amanatu tajlibur rizqa ad-Dailami, hadis ad-Dailami. Menjalankan amanah itu akan mengundang datangnya rizki. Jadi ketika kita menjalankan amanah, insya Allah dengan baik pasti habis itu rezekinya akan dijamin oleh Allah. Dan yang terakhir, kerja itu diniatkan untuk menolong, mencukupi kebutuhan orang lain. Jangan kan customernya anak-anak, wali murid, jadi memenuhi kebutuhan anak akan ilmu, akan pemahaman, akan masa depan, itu kan panjenengan yang memberi motivasi, yang memberi ilmu. Dan setiap jenengan mengajar, besok anak itu menggunakan ilmunya, siapa yang mengajar itu akan dapat pahalanya jariah Pak. Jadi beruntunglah para guru Pak. Ketika orang mengajak kebaikan, maka yang menjalankan itu, yang diajak itu akan memberikan kontribusi. Kalau dulu jenengan kenal ada MLM, jadi kalau atasannya upline ngalamin Mas, ada dengan MLM, nggak tahu ya, jadi nggak tahu Mas MLM. Generasi sekarang bangun nggak tahu, multi level marketing dulu. Jadi kalau ini itu punya downline, punya bawahan. Saya dulu ada MW Pak, tiga orang ini punya keuntungan saya dapat dari. Begitu juga ketika kita mengajak kebaikan. Makanya Ustadz Adi Hidayat pernah ngendika seperti ini. Orang tua, bapak terutama ini, minimal sama anak mengajarkan Al-Fatihah minimal. Jadi ketika anak itu sholat, anak itu imam, anak itu membaca, itu panjenengan yang mengajarkan akan dapat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sudah sangat yakin panjenengan sudah niatnya bagus. Kalau kita semata-mata mencari uang, ya dapatnya uang dapat Pak, tapi cukup itu tunai. Tapi ketika kita niat beribadah, Allah berkepentingan untuk memberikan bonus. Tidak hanya mendapatkan gaji, tunjangan dan sebagainya, Allah akan memberikan bonusnya yang lain. Wallahu alam, kita nggak tahu, tapi yang jelas apa yang kita butuhkan. Rizki itu adalah apa yang bisa memenuhi kebutuhan kita, itu rizki. Ibu bapak yang saya hormati, ini yang dapat saya sampaikan. Saya doakan yang purna, mudah-mudahan Allah tetap memberi kesehatan, tetap bermanfaat. Kita semua yang masih bekerja, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan Allah menilai kerja panjenengan itu sebagai sebuah ibadah. Maka Allah dalam sebuah hadis qudsi ngendika, ya bani Adam tafarraq li ibadati amla sadraka ghina. Wahai anak Adam, bersungguh-sungguhlah ibadah kepadaku, maka akan aku cukupkan, aku jadikan kamu kaya sampai ke hati kamu. Kalau kaya hanya sampai uang, pelit biasanya Pak orang itu Pak. Tapi kalau kaya sampai hati, insya Allah akan murah hati, akan banyak memberi. Kalau Pablo Picasso, tahu Mas Pablo Picasso Mas? Mas Andika tahu Pablo Picasso? Seniman apa? Lukis, betul. Pablo Picasso pernah mengatakan seperti ini, kualitas kamu bukan apa yang kamu miliki, tapi apa yang kamu berikan. Jadi kalau kita itu dengan jelas guru itu tiap waktu memberi ilmu Pak. Itulah yang akan meningkatkan kualitas panjenengan, semangat memberi ilmu, semangat berbagi. Itulah yang akan meningkatkan kualitas hidup kita. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian doa ya. Oke, mari kita tutup dengan berdoa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam setiap doa insya Allah akan dikabulkan dengan syarat kita berprasangka baik kepada Allah dan kita juga punya keyakinan pada Allah, insya Allah doa kita akan lebih dikabulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bi halalika an haramik
wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Banyak kurangnya mohon maaf. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan kita umur panjang, bisa ketemu lagi di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Ahsan Jihadan yang telah menyampaikan mauidah hasanah serta nasihat